Yes sir! Yeehaw! Syarat keempat, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus pernah mati, tapi bangkit dan tidak pernah mati lagi. Kita boleh baca itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di situ dijelaskan bahwa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua berita firman Tuhan itu penting. Hanya di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3 yang mengatakan yang sangat penting. Apa itu sangat penting? Bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah kubur, Yesus sudah bangkit karena memikul menanggung dosa-dosa dan kesalahan kita. Ingat, berita yang sangat penting, berita yang paling penting, Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, Yesus sudah dibangkitkan karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu di lagu Kidung Jemaat 3:6 dikatakan, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Mengapa darah Yesus? 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, dan darah Yesus itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, segala dosa kita. Karena Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan dapat menghapus dosa. Tidak mungkin. Syarat kelima supaya dosa kita dapat dihapuskan, dan kalau kita meninggalkan dunia ini kita pergi ke surga, yaitu kita harus percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal adalah kasih karunia, hadiah dari Tuhan Yesus. Jadi keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia, hadiah gratis dari Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang sudah saya jelaskan tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti lagu tadi, walau aku berjeri. Apa itu berjeri? Berjeri melayani Tuhan, berjeri rajin berdoa, berjeri rajin baca Alkitab, berjeri rajin berbuat baik. Itu tidak bisa menghapuskan dosa kita. Dan menangis tak henti, biarpun seumur hidup kita menangis dengan air mata darah, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, itu baik. Tetapi itu juga tidak bisa menghapuskan dosa kita kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati di kayu salib karena menanggung hukuman dosa kita manusia. Kita mengatakan bahwa kita mampu, atau saya mampu, saya sanggup menghapus dosa saya sendiri dengan cara saya sendiri. Itu tidak mungkin. Apapun usahaku tak menghapus dosa. Apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu, hanya oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita bisa diselamatkan.
Itu syarat kelima. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia, hadiah dari Tuhan Yesus. Hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerima hadiah itu. Tetapi itu diberikan secara gratis, diberikan secara cuma-cuma. Tapi masalahnya, apakah kita mau dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa? Kita tidak bisa menghapuskan dosa kita sendiri, tapi kita mau beriman sungguh-sungguh kepada Yesus yang tersalib di bukit Golgota karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita menyambut Yesus di dalam hati kita, maka kita akan menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita menyambut Yesus di dalam hati, kita menjadi anak Allah, kita menjadi warga negara sorga. Filipi 3 ayat 20, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Satu kali kelak kalau kita tinggalkan dunia ini, Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kita akan tinggalkan warga negara Indonesia. Kita akan tinggal selama-lamanya di sorga, menjadi warga negara sorga. Yesus tinggal di dalam hati. Dan selama kita menjalani hidup ini, menapaki hidup ini yang penuh dengan derita, Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kalau kita bergumul dengan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi penderitaan, kesulitan hidup ini tidak mungkin. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Karena hidup kita di dunia ini penuh dengan derita, tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan memberikan penghiburan kepada kita. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau toh kita mengalami penderitaan, itu anugerah. Karena Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu bukan saja dikaruniai untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus. Jadi kalau kita menderita itu juga berkat. Dan kalau kita menderita, pasti Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan. 1 Korintus 10 ayat 13 di situ dijelaskan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan yang paling istimewa, ketika kita menyambut Yesus di dalam hati kita, Dia akan tinggal tetap selama-lamanya, apapun keberadaan kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dialah kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut Tuhan Yesus atau Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak ada kuasa apapun. Tapi selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baik di dunia maupun di sorga. Kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Dan Ibrani 13 ayat 5c bilang, Ibrani 13 ayat 5c mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Sedetik pun Allah di dalam pribadi Yesus, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, jadi kata pasti, di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Bukan Ibu Nora yang janji, tapi Yohanes 10 ayat 28. Terus bagaimana kalau kita menyambut Yesus di dalam hati? Besok kita akan, kemungkinan besar kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Kalau kita tidak ingat ayat ini, mungkin kita kehilangan sukacita. Kita ini sudah anak Tuhan, Yesus sudah di dalam hati, tapi kita jatuh ke dalam dosa. Berarti saya akan ke neraka. Tidak. 2 Timotius 2 ayat 13 begitu jelas firman Tuhan mengatakan, jika kita tidak setia, Allah tetap setia, karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya, karena Dia mengasihi kita. Tapi kasihnya akan disertai dengan hajaran. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, apalagi kalau dosa itu kita sengaja lakukan. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sebelum Tuhan hajar, kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang firman katakan. Karena kalau kita sudah tahu, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Banyak kali itu yang kita lakukan. Kita sudah tahu bahwa nonton narkolema itu sangat berbahaya, merusak otak kita. Tapi itu yang kita lakukan. Narkolema adalah narkoba lewat mata alias video porno. Itu yang menjadi kegemaran daripada anak-anak muda. Kalau Ibu Nur banyak kali mengunjungi di sekolah-sekolah, banyak anak-anak yang rusak otaknya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan narkolema. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, terus kita lakukan itu, tentu Tuhan akan hajar kita. Dia hajar kita bukan karena Dia benci, tapi karena Dia mengasihi kita. Nah,